Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan ke aku. Apakah autis itu bisa sembuh enggak? Sembuhnya kapan? Nah, kali ini akan kita bahas secara lebih rinci. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe karena dengan mencet tombol merah, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Yang lagi di sini untuk disclaimer bahwa aku bukan dokter, aku bukan nakes, atau aku bukan yang bekerja di bidang kesehatan. Aku hanya ibu dari anak berkebutuhan khusus. Jadi aku mempelajari riset kecil-kecilan dan semua pengetahuan aku share di sini. Oke, nah untuk kesembuhan atau normalnya anak autis itu sendiri agak gimana ya kalau aku ditanya, "Mam bisa sembuh nggak ya anak autis?" Karena menurut aku pribadi, autis itu sendiri bukan, suatu penyakit yang bisa disembuhkan atau harus sembuh atau gimana, bukan. Karena kalau autis sendiri itu kan gangguan gitu, jadi ada gangguan komunikasinya, gangguan verbalnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bisa disembuhkan atau enggak, aku bingung jawabnya itu gimana. Karena ya bukan suatu penyakit ya, karena kan itu genetis gitu. Jadi ya 11-12 mungkin sama warna rambut, terus apa sih namanya, warna kulit, warna retina mata kita gitu. Jadi kan memang benar-benar itu, genetis gitu yang menempel. Nah, sekarang kita akan bahas itu bisa nggak sembuh. Nah, mungkin Mam pernah lihat kalau misalnya ada beberapa public figure atau artis yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, misalnya anaknya autis, hiperaktif, terus macam-macam deh. Nah, salah satu anaknya yang waktu itu sempat terekspos juga waktu itu adalah anaknya Dian Sastro. Nah, anaknya Dian Sastro ini divonis autis kalau nggak salah ASD dan mulai diterapi, mulai diketahui itu kalau nggak salah dari umur 6 bulan dan sekarang mungkin umurnya sekitar 6 tahunan dan kondisinya udah jauh lebih membaik. Kalau aku ngelihat di Instagramnya atau kalau ada video-video yang ke-share gitu, nah itu sih nggak kelihatan banget kalau autis gitu karena perilakunya sendiri itu memang seperti anak normal gitu, udah bisa nulis, udah bisa baca gitu. Jadi Mam bisa bayangin ya proses yang dilalui itu untuk seorang Dian Sastro yang fasilitasnya itu nggak perlu diragukan lagi kalau cuman untuk terapi dan yang lain segala dan lain sebagainya seperti obat-obatan, vitamin itu pasti nggak akan ketinggalan. Itu aja membutuhkan waktu yang lama sekitar 6 tahunan sampai anaknya itu memang bisa normal atau mendekati normal gitu. Karena kan anaknya mulai dari 6 bulan itu udah diketahui kalau autis. Terus terapi di usia 6 tahun di video-videonya tuh udah ada hampir normal gitu, udah seperti normal gitu. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, ada juga selain seperti Cindy Fatika Sari. Nah, itu juga punya anak kembar. Kalau nggak salah nama anaknya itu Omar sama siapa gitu ya, aku juga agak lupa. Nah, itu salah satu anaknya dari anak kembarnya itu yang cowok-cowok itu tuh berkebutuhan khusus juga gitu. Entah autis, entah ADHD, ya jadi berkebutuhan khusus. Nah, itu uh, bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, tapi memang butuh perjuangan. Kalau dilihat anaknya ya secara sepintas nggak kelihatan seperti anak yang berkebutuhan khusus, kelihatan seperti anak yang biasa-biasa aja. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, apakah bisa sembuh apa enggak? Sebenarnya ada beberapa proses yang harus dilalui untuk memastikan bahwa anak kita bisa normal enggak, bisa sembuh enggak gitu.
Nah, yang jelas, kita harus ngasih, apa ya, dukungan, yang luar biasa untuk anak kita, supaya anak kita minimal itu bisa mendekati normal. Gunanya terapi, mulai dari sensor integritas, okupasi, terus terapi bicara, itu adalah, salah satu hal yang mendukung anak kita untuk bisa normal. Oke, nah kadang kan, apa ya, kalau misalnya nggak difasilitasi, seperti zaman-zaman dulu. Nah, kalau misalnya zaman-zaman dulu Mam boleh lihat tuh, kadang kan kita ngelihat ada orang di jalan atau ada saudara gitu yang kelihatannya agak sedikit nggak normal gitu. Kita bilangnya, oh itu agak agak kurang tuh, agak kurang gitu. Gila lah atau apa. Padahal enggak. Mungkin sebenarnya dia autis, hiperaktif, tapi tidak ada penanganan yang tepat gitu sampai akhirnya nggak terkendali, ya bisa jadi seperti itu gitu. Tapi bukan berarti anak kita bisa seperti itu ya Mam ya, kan enggak, karena autis pun kan beda-beda, ada yang ringan, ada yang berat gitu. Nah itu tergantung nanti maintenance-nya gimana. Nah balik lagi, jadi nah terapi yang kita lalui itu mulai dari SI, sensor integritas, mulai dari okupasi, mulai dari behavior, mulai dari terapi bicara, itu adalah fasilitas yang kita berikan sama anak. Jadi ya kalau bisa sih jangan setengah-setengah. Kalau misalnya memang terapi ya udah terapi dengan maksimal gitu. Terus ya obat-obatannya, kalau memang memerlukan obat-obatan, seperti anakku itu dikasih obat sama dokter supaya menjadi lebih tenang, gitu, lebih tenang. Jadi lebih gampang nanti mengikuti proses terapi dan instruksi-instruksinya ya Mam ya. Nah, kalau misalnya diperlukan ya harus rutin minum obatnya. Kemudian apa namanya selanjutnya yaitu lingkungan. Jadi kita harus menciptakan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar yang memang support atau mengerti keadaan anak kita gitu. Jadi jangan cuma di satu pihak aja, atau di rumah itu cuman kita yang mati-matian untuk oh anak kita diet, tapi cuman kita yang larang, sementara keluarga yang lain itu nggak mendukung, sekolahnya nggak mendukung untuk diet, terus lingkungan yang lain nggak mendukung gitu. Jadi memang harus support sistemnya harus bagus, mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, dan yang lain-lain tuh harus mendukung. Nah kalau misalnya memang dianjurkan untuk diet, ya diet, lakukanlah diet dengan tepat gitu, sesuai dengan anjuran dokter. Dietnya apa aja, nah itu dilakukan gitu dengan secara maksimal gitu. Nah yang terakhir yaitu pemberian multivitamin yang cocok. Multivitamin, suplemen, itu penting banget sih Mam ya menurut aku, karena memang kan selain anak sekolah, terus anak juga terapi, minum obat dari dokter, nah itu diperlukan multivitamin, nutrisi, suplemen yang bisa menopang untuk kegiatan-kegiatan anak kita yang banyak itu. Nah, kalau misalnya aku sendiri itu konsumsi Kidsri dan Clover Honey. Aku sudah pernah bikin videonya tentang review Kidsri dan Clover Honey, Mah bisa klik di atas. Karena alhamdulillah itu ngaruh banget ke aku dan ngaruh banget ke beberapa orang tua yang lain gitu. Jadi ya semoga bermanfaat. Kalau misalnya Mam tertarik bisa cek IG-nya di sebelah @healthy. Nah, kalau misalnya emang udah melakukan semua hal yang aku sebutin tadi, mulai dari terapi, mulai dari apa sih namanya terapi, pemberian obat, terus support system yang bagus, terus diet yang udah bagus gitu, terus pemberian suplemen, terus mau melakukan itu semua di maintain dengan baik, itu nggak ada yang nggak mungkin. Pasti bisa aja anak kita itu normal atau mendekati normal. Setidaknya anak kita bisa bicara, bisa mengerti perintah, bisa diajak komunikasi. Alhamdulillah sekarang anakku tuh udah mulai seperti itu ya Mam ya. Jadi aku merasa kalau misalnya si L tuh aku berjuang mati-matian, itu ada hasilnya gitu. Nah, aku harap Mam juga nggak menyerah, orang tua yang lain di luar sana tuh nggak menyerah untuk terus survive. Anakku terapi dari umur 2 tahun dan sekarang bulan depan nanti Juli umurnya 6 tahun. Alhamdulillah gitu selama kurang lebih 4 tahun ini aku menjalani terapi untuk anakku, berobat kemana aja, itu mulai terbayar karena hasilnya memang luar biasa. Aduh emang benar-benar speechless banget aku gitu.
aku udah pernah share ya videonya soal L-terapi kegiatannya, kalau mau pengen tahu boleh klik di atas. Nah, jadi kalau misalnya kita udah melakukan hal itu semua, nggak ada istilahnya, nggak ada gini, oh iya satu lagi jangan lupa itu doa. Benar-benar mujarab. Mam harus sering, kalau maaf ya, kalau misalnya yang muslim harus sering sholat malam, sholat tahajud, minta sama Allah gitu. Karena kan namanya anak titipan, jadi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kita memang, ya memang harus, bukan nggak ada salahnya ya, memang harus berserah diri sama Allah, minta sama Allah untuk kesehatan anak kita gitu. Nah, oke aku ulangin lagi. Jadi tadi itu terapi, terus pemberian obat, terus support system yang bagus, terus maintenance untuk multivitamin, terus yang terakhir itu tuh doa. Nah, itu tadi ya Mam ya, harus memang support systemnya yang bagus, semua harus dilakukan. Nggak ada apa ya namanya, usaha mengkhianati hasil, itu nggak ada. Kalau kita melakukan itu semua, insya Allah pasti akan terjadi, pasti akan dijabah sama Allah. Insya Allah doa-doa kita, anak kita tuh jadinya tuh pinter, bisa ngomong, bisa komunikasi gitu. Tapi yang perlu diingat satu hal, bahwa yang aku bilang di awal tadi, ini autis, ADHD itu kan genetis. Seperti yang aku bilang tadi, warna kulit, warna rambut, bola mata ya, retina. Nah, itu kan memang mau kita apa ya, ya emang dasarnya seperti itu gitu loh. Mau kita cat rambut kita, nah akan balik ke tumbuh juga nanti akan ke warnanya yang serupa gitu kan. Terus habis itu nanti kita punya kulit warnanya sawo matang gitu, mau kita pakai lotion seperti apapun gitu kan, tetap aja jatuhnya nanti nggak akan jauh-jauh, tetap aja ya bersih tapi tetap sawo matang gitu. Sama juga sama kayak warna retina mata, mau kita warnanya hitam terus kita pakaiin kontak lens warna apapun gitu, tetap baliknya lagi kan ke aslinya warna mata kita itu seperti apa. Nah, begitupun dengan anak autis. Nah, anak autis bisa normal, mendekati normal, tapi ada beberapa sifat dan sikap bawaan yang akan terus menempel seumur hidup. Misalnya yang sikap yang impulsif gitu. Jadi dia untuk beberapa apa ya, bahaya-bahaya di luar sana, mungkin untuk melakukan hal itu dia belum mengerti resikonya apa gitu. Jadi memang harus ada terus pendampingan, terus ditemenin, terus diajari, karena masih ada yang impulsif, terus introvert gitu ya. Jadi ya mau di tempat rame dia merasa memilih untuk sendiri atau lebih suka sendiri gitu. Terus ada juga yang bipolar. Nah, itu akan nempel ke dia sampai nanti. Jadi nggak semuanya akan nempel ke anak kita. Jadi nanti kalau udah dewasa pasti bipolar, pasti impulsif, pasti introvert, pasti antisosial. Nggak seperti itu. Nggak semuanya seperti itu. Anak normal pun nggak mesti autis, nanti ada yang sampai tua itu ya, ada yang bipolar, ada yang introvert tetap, ada yang impulsif gitu, atau bahkan ada antisosial. Jangan sampai ya kalau antisosial. Pentingnya terapi, pentingnya support system dari keluarga itu ngaruh banget. Apalagi untuk jenis antisosial. Aduh bahaya banget Imam ya antisosial ini. Nah, jadi misalnya untuk menanggulangi ya memang harus support system dari seluruh anggota keluarga gitu. Jadi jangan sampai kecolongan. Insya Allah kalau misalnya benar-benar melakukan apa yang aku bilang tadi, insya Allah kalau bahasanya kesembuhan aku kurang setuju. Jadi insya Allah kenormalan anak kita itu nggak mustahil untuk menjadi nyata itu. Jadi mam harus benar-benar semangat untuk terus kawal anaknya supaya terus sehat. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Oke, kalau misalnya mau suka dan harus suka, silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya di sosmed kalian, dan klik tombol loncengnya supaya mam gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sarang yuk.